Nah kalau untuk chamber monoled, nah seperti ini ya Om. Nah ini untuk chambernya, chamber model, chamber besar, kotakannya, bloknya, nah, kayak gini chamber monoled ya. Kalau chamber tumbuk itu chambernya cuma di atas, bawahnya itu model pipa OD38. Nah ini kalau settingan kita, pemukulnya kita menggunakan ruang pemukulnya kita menggunakan tabung OD32 ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya Om. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Nah, kesempatan kali ini saya akan kegiatan ya Om, membuatkan review garapan Moroder monoled ya Om. Nah, ini yang tempo hari udah kehabisan stok, banyak tanya. Nah ini udah ready ya Om, lagi kurang lebihnya ada 10 unit lebih lah ya Om. Kita bikin 15 unit kayaknya kemarin itu. Ini baru aja ready stock yang pecinta kelasikan ya Om. Nah ini pecinta kelasikan Moroderan ya Om. Nah, ini varian Moroder monoled ready stock. Yang chamber tumbuk juga ready stock ya Om. Nanti tak sepilkan untuk perbandingannya. Apa sih itu Moroder monoled? Apa itu si chamber Moroder tumbuk? Chamber tumbuk. Nah istilahnya gitu, nanti tak sepilkan untuk perbedaannya. Pokoknya simak terus sampai selesai, nanti tak ambilkan reviewnya, penjelasannya kurang lebihnya ya untuk videonya sekalian sama hasil tes akurasinya. Yang tanya uji tes akurasinya seperti apa sih Om, nanti tak sepilkan untuk hasil tes akurasinya, groupingnya sampai nilai sendiri aja ya Om. Ya ini dasarnya, nah ini garapan ini kan tergolong garapan bestseller ya Om, ya banyak peminatnya juga. Sudah banyak yang menggunakan varian Moroder monoled yang chamber monoled ya Om, chamber besar seperti ini. Tahu sendirilah ya untuk karakternya, saya nggak mau banyak mengumbar janji ini diulangnya, sampai nilai sendiri aja lah intinya gitu Om. Untuk masalah perihal akurasi, nah, ini untuk varian Moroder monoled yang generasi kedua ya Om, model kedua. Nah ini kita bikin 2 trap ini ya Om. Ya Om, kita bikin 2 trap semua untuk dudukan telenya. Iya, nah ini untuk dudukan telenya ini kita bikin 2. Nah ini kita bikin 2 trap semua ya Om, bisa Picatinny, bisa 11 mili untuk dudukan telenya. Nah gitu ya Om untuk varian Moroder monoled chamber monoled ya Om. Nah, ini sistemnya sudah menggunakan sistem adapter, tabungnya tabung UD38 ya Om, bahan duralium. Untuk tabungnya misal kalau sampai ingin Om saya ingin yang tabung titanium, mas tinggal kita gantikan saja upgrade ke titanium ya Om. Nah, untuk selisih harga ranknya kurang lebihnya 700 ribuan ya Om, antara tabung dural dengan tabung titanium. Menurut rank harganya, jadi tinggal menyesuaikan anggarannya sampai aja, intinya sama-sama tabung, tinggal selera penggunaan, tinggal selera si penggunanya. Nah istilahnya gitu ya Om. Ini untuk varian sekarang ya Om, ini ready kita bikin ada beberapa cuman 1, 2, 4 warna ya Om. Warna full hitam, terus hijau army seperti ini, terus marun ya Om. 3 warna berarti, merah marun ya Om. Nah itu untuk warnanya, kita nggak bikin banyak sampel warnanya. Kalau untuk popornya kita bikin ada beberapa sampel popornya ya Om, seperti di sebelah kanan ya Om. Kalau di kamera ada popor Smarneo ya Om, model klasikan Smarneo seperti ini, terus Tom Hall, terus klasikan yang cinta klasikan, model match juga ada ready ya Om, sebagian ada ya beberapa, tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya. Nah untuk popornya kita warna coklat tua semua ya Om. Nah ini banyak yang minta Om kasih warna coklat tua biar makin menyala klasikannya. Nah gitu ya Om, jadi pecinta klasikannya, nah silahkan yang order. Kalau misalnya sampai nih Om saya ingin warna full hitam semua aja, bisa langsung kita kerjakan, kita bikin warna finishing ulang lagi full hitam, tinggal permintaan gitu ya Om. Kalau Om saya ingin warna natural lah, tidak bisa ya Om kalau warna natural, soalnya nanti ngupas semua ini butuh waktu, ngamplasin lagi kan nggak mungkin juga kan gitu Om. Kecuali kalau kita gelapkan lagi ke warna hitam bisa tinggal mengikutin, nah gitu Om. Nah, untuk varian pilihan popornya terus
spesifikasinya kurang lebihnya ya Om. Nah, ini untuk varian mode moonlight-nya tak sepilkan juga untuk uji tes akurasinya. Terus perbedaannya apa sih itu ya Om, untuk perbandingan antara monoled dengan chamber tumbuk. Nah, pasti banyak tanya-tanya seperti apa ya Om ya, untuk yang pemula-pemula gitu ya Om. Kalau untuk yang sudah senior sih skip aja Om. Nah, ini untuk yang baru pengguna pemakai yang harganya lebih terjangkau ya Om, di rank harga kurang lebihnya 2 jutaan. Terus pecinta klasikan ya Om, monolith itu kayak apa sih Om, seperti apa sih Om, terus tumbuk itu seperti apa Om ya. Monolith itu seperti ini Om, kurang lebihnya untuk chamber monolith. Nah, kalau untuk chamber monolith, nah seperti ini ya Om. Nah, ini untuk chambernya, chamber model chamber besar, kotakannya bloknya, nah, kayak gini chamber monolith ya. Kalau chamber tumbuk itu chambernya cuma di atas, bawahnya itu model pipa OD38. Nah, ini kalau settingan kita pemukulnya, kita menggunakan ruang pemukulnya, kita menggunakan tabung OD32 ya Om. Jadi untuk menyetabilkan itu angin jauh lebih stabil, pukulannya mulai dari power juga lebih maksimal ya Om. Ini untuk perbedaannya antara chamber monolith dan chamber tumbuk. Nah, ini kalau untuk yang chamber tumbuk settingan kita seperti ini ya Om. Tabungnya ini tabung UD38, terus ini ruang lubang transfer ya Om yang ke atas, terus ini ruang pemukulnya seperti itu. Nah gitu. Kalau untuk yang chamber monolith seperti ini, chamber blok besar. Nah, ini yang model garapan kita yang kedua, generasi kedua. Yang generasi kedua ini kita menggunakan sistem adapter seperti ini ya Om. Ini tabungnya. Jadi kalau sampai misal ingin upgrade ke tabung bocap, katakanlah gitu, tabung bocap ke regulator, nah gitu ya Om, tinggal copot saja ya Om. Ini Drat M18 intinya gitu. Kalau ini yang G setengah kayaknya atau berapa itu, intinya sama, regulator paintball sama. Nah, ini terus sistemnya kita model sistem VTR untuk penambahan ruang ledak anginnya ya Om. Jadi di sini kita penambahan ruang anginnya jadi lumayan ya Om untuk penambahannya. Jadi kalau misal zaman pasang regulator tinggal copot aja pasang, nah gitu Om. Untuk adapter sambungan ke tabungnya modelnya seperti ini. Apa perbedaannya, mesti ada yang tanya, chamber monolith itu seperti apa sih Om, chamber tumbuk seperti apa sih Om. Nah, ini untuk perbedaannya. Intinya chamber monolith itu blok seperti ini jadi satu, kalau chamber tumbuk seperti ini gitu ya Om. Jadi harganya untuk chamber monolith pasti jauh lebih mahal ya Om, soalnya ini bahannya kan bahan besar. Nah, ini kalau bahannya ini kan cuma bahan kecil, nah kayak gitu. Perbedaannya di modalnya saja. Terus kalau masalah spesifikasinya, katakanlah untuk tabungnya sama tabung UD38 bahan dural, laras pun kita sama ya Om. Untuk penggunaan larasnya, bahannya kita menggunakan bahan simples baja untuk larasnya. Penampakan baliknya nah seperti ini ya Om, kurang lebihnya antara perbedaan antara chamber tumbuk dan chamber monolith. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau untuk yang chamber tumbuk, manunya kita taruh di depan ya Om, untuk chamber tumbuk. Nah, ini manunya kita taruh di depan kalau untuk chamber tumbuk. Tapi kalau untuk yang chamber monolith, kita taruh di bawah model VTR ya Om, penambahan ruang angin. Jadi kalau pemasangan regulator ini bisa. Nah, kalau ini tidak bisa dipasang regulator ya Om, soalnya ini kan langsung los nyambung gitu kalau modelnya chamber tumbuk. Jadi harganya lebih terjangkau ya, kisaran 2 jutaan. Nah, ini kisaran 2,5 ya, 2.500.000-an kurang lebihnya, 2.600.000 ya Om untuk garapan yang ini. Nah, ini untuk model bentuknya. Soalnya kan banyak tanya perbedaannya apa sih Om. Nah gitu, kok ada selisih harganya, model konsepnya sama seperti model-model klasikan, nah kayak gitu ya Om. Nah, ini untuk dudukan montenya. Kalau untuk yang generasi sekarang, yang kolter sekarang gitu aja ya Om, itu kita bikin 2 trap ya Om, bisa pikantini dan 11 mili, jadi tinggal sampai. Kalau yang tumbuk ini sebagian ada yang kita bikin 2 trap, ada sebagian kita bikin pikantini semua gitu ya Om. Ini ada beberapa varian masih ready stock ya Om, ini banyak untuk ready-nya. Untuk varian yang chamber tumbuk juga, yang monolith ini baru aja ready, malahan ini yang variannya bertumbuknya, tinggal tentukan sampean aja mau unit yang mana antara chamber tumbuk dan chamber monolith. Nah, itu untuk singkat penjelasannya untuk varian chamber tumbuk dan monolithnya. Barangkali ada yang kurang jelas atau bagaimana bisa ditanyakan langsung aja ya Om, di deskripsi video itu ada nomor WhatsApp admin, di deskripsi video tinggal ditanyakan aja. Nah, ini untuk setelan power, setelan trigger biasa ya Om, ini ada di bawah, ini baut 2 depan belakang. Kalau masuk ke kamera ya Om, intinya gitu, ada baut 2 ini tinggal disetelin aja, naik turunnya nyantol enggaknya istilahnya gitu. Kokang ini ragam nyantol ya, berarti baut 2 ini. Nah gitu, tinggal dimainin aja triggernya gitu ya Om. Atau kalau di kokang ada yang nyangkut atau bagaimana, biasanya itu nyangkutnya di lubang sini, ini kan ada bautnya ya Om yang menarik
ke bawah ke hammernya. Nah gitu, tinggal di setel-setelin aja om, main setel-setelan semua. Nah kalau ada kebocoran, nah biasanya itu paling ya di sini ini. Nah itu simpelnya, kalau chamber monoled kita mau reparasi, servis atau apa itu lebih mudah. Biasanya kan yang bocor itu di sini, nah gitu ya, mooring sealnya di sini, nah kayak gitu ya. Kalau chamber tumbuk itu kan memang agak susah, misalnya kalau ada bocor di sini atau bagian valvonya di sini ya om, itu memang harus bongkar total semua, ini dibongkar semua gitu. Jadi lebih ribet masalah bongkar pasangnya gitu ya om. Nah itu perbedaannya. Kalau lebih simpel lagi ya memang monoled gitu ya om, soalnya dia sistemnya langsung nyatu chamber bloknya. Kalau ada kebocoran, angin ngobos atau angin bocor, nah biasanya cuma di sini ini sealnya ya om. Kalau enggak ya di valve-nya. Tutorialnya seperti apa udah ada di video-video saya sebelumnya, tutorial cara bongkar-bongkar senapan ya om. Itu predator, bulbu, bocap itu sama, intinya yang konsepnya chamber monoled. Kalau yang chamber tumbuk juga ada, tapi udah lama om saya buat videonya, tinggal sampai udah aja konten-konten saya itu zaman 3 tahun 4 tahun yang lalu itu ada, sudah pernah saya buatkan videonya. Nah, tinggal sama timah aja kalau misalnya ada kebocoran gitu ya om, di chamber tumbuk. Kalau monoled gampang ya om, udah ada baru aja videonya tahun lalu kayaknya itu. Terus ya lanjut lagi ya om, untuk singkat penjelasannya mungkin kurang lebihnya saya anggap aja udah jelas gitu ya. Untuk perbedaannya kita lanjut lagi untuk menerangkan spill udah stok yang lain om, dan antara chamber monoled dan chamber tumbuk kurang lebihnya. Nah silakan yang minat order varian tumbuk atau monoled tentukan saja sendiri, intinya sama-sama senapan angin. Masalah akurasi power tinggal penggunanya, intinya gitu ya. Intinya kalau ada kebocoran atau apa ya jauh lebih simpel yang chamber monoled. Nah, seperti gitu ya om. Terus lanjut lagi ya om, untuk udah stok yang lain tak sepilkan. Nah ini untuk varian apa ini, Maverick, dari Maverick dulu ya om. Nah ini Maverick juga ready stock ya om. Nah ini untuk varian Mavericknya ready stock. Nah, pecinta model Volvo ya om, power plenum besar ini ya om. Nah ini kalau pasang regulator power plenum besar, wah ngejar EPS nya enak ini om, soalnya power plenumnya besar. Nah biasa model Maverick si lever ada di depan ya om, bukan Volvo biasa. Kalau Volvo biasa kan ada di chamber. Nah itu perbedaannya seperti itu Maverick. Terus wheelcat, terus RTI, nah itu si levernya ada di depan ya om. Impact, nah itu sama juga. Nah ini untuk pecinta model-model Volvo ready stock ya om. Untuk varian efek Mavericknya silakan yang minat order. Nah, lanjut lagi tak sepilkan. Ini juga model RTI ya om. Nah, ini RTI ready stock juga. Nah, tak sepilkan udah stoknya RTI ready stock ya om. Nah, karya anak bangsa ya om. Harga lokal, produk ya sekali imporan om. Nah, silakan yang minat order varian RTI-nya. Nah, ini ready stock ya om. RTI, nah ini ready warna full hitam dan warna emas seperti ini ya om. Nah, untuk varian RTI nya ready, silakan kalau yang minat order. Nah lanjut lagi tak sepilkan ya om, untuk varian Predator Kraken. Nah ini juga ready stock banyak ya om. Untuk varian Predator Krakennya chamber monoled, tabung bisa diganti ya om, bisa di upgrade sendiri ke depannya. Misal kalau sampai ingin upgrade ke tabung bocah, tinggal copot pasang aja ya om, sistemnya sistem adapter. Nah, silakan yang minat order. Ini banyak pilihan varian warnanya ya om, untuk varian Predator Krakennya. Nah, ini modelnya panjangnya seperti ini ya om, kurang lebihnya untuk varian Predator Krakennya. Nah, silakan yang minat order, ready stock banyak ya om, yang generasi kedua varian Predator Krakennya. Terus lanjut lagi tak sepilkan yang apa om stoknya. Nah ini ACR AFC Condor ya om. Nah, tak sepilkan AFC Condor. Nah ini ready stock ya om, tabung 500 cc, kokang model silver ya om. Untuk kokangnya, nah ini yang suka super big game, nah, power besar yang katakanlah gitu, yang suka kebut-kebutan. Nah ini AFC ready stock ya om, soalnya angin full dari belakang, full tiup katakanlah gitu, jadi powernya itu pokoknya paling besar ini ya om. Nah ini untuk model AFC, jadi mimis itu gampang melayang om kalau settingannya nggak ngepas. Nah ini untuk yang pecinta AFC yang suka kebut-kebutan, silakan. Nah ini masih ada ready stock ya om, AFC Condornya cukup ringan ya om, soalnya kita model simple kepres semua unitnya, jadi agak beratnya cuma di bagian belakang bagian tabungnya ya om. AFC Condornya ready stock ya om.
Terus ya mungkin cukup ya untuk review desktop. Ya lanjut lagi tak sepilkan untuk hasil tes akurasinya. Nah ini ya untuk varian Moroder monoled, chamber monoled. Nah, ini tak ambilkan video tesnya. Nah kali ini saya nanti akan mengetesnya menggunakan Mimis Hercules ya om. Groupingnya kalau pakai Mimis Hercules. Kalau untuk jarak panduan saya seperti biasa ya om, sama seperti sebelumnya di belakang rumah sana itu ya om. Jarak panduan saya. Oh sini untuk unitnya nanti coba pakai Mimis Hercules ya om. Nah, kalau yang di video kemarin itu ya yang 2 bulan lalu atau kapan itu yang saya upload itu kan saya menggunakan Mimis Slow groupingnya seperti itu. Nah ini saya pakai Mimis Hercules, groupingnya seperti apa, nah, sampai nilai sendiri aja gitu untuk hasil perkenalannya gitu ya om. Langsung aja ya om, tampilkan video tesnya. Nah ini tak ambilkan video tesnya varian Moroder monoled yang OD38. Untuk jarak jangkauan saya seperti biasa ya om, kurang lebihnya seperti tadi. Itu panduan saya di belakang rumah saya kurang lebihnya 35 meteran. Terus itu ada lingkaran-lingkaran selebar tutup ballpoint ya seperti biasa lah ya om, kita maksimalkan di satu lubang atau grouping rapat. Nah ini kita coba ngetesnya atau settingnya pakai menggunakan Mimis Hercules ya om. Menggunakan Mimis Hercules. Kalau di video sebelumnya itu kan yang tempo hari lah ya om, bulan lalu atau kapan itu saya lupa, itu kayaknya itu saya menggunakan Mimis Look groupingnya. Terus ini saya pakai Mimis Hercules. Jadi tinggal sama nilai sendiri aja untuk perihal masalah penggunaan Mimis, tinggal settingannya, menyesuaikannya, cocoknya pakai Mimis yang apa, nah kayak gitu ya om. Untuk perihal penggunaan Mimis. Tapi kalau saya sih ya biasanya sih selalu basicnya menggunakan Mimis Hercules ya om, yang mudah dicari intinya gitu di toko-toko offline gitu, nggak terlalu sulit. Jadi selebihnya kalau misalnya sampean ingin menggunakan Mimis Look atau Mimis yang lainnya lah intinya gitu ya, tinggal menyesuaikan aja gitu. Apalagi kalau kayak Mimis Look itu kan jenis Mimis ya om, bukan merek. Jadi banyak varian, banyak model, banyak bentuk, banyak ukuran, beratnya mulai dari 12 gram sampai 20 gram juga pun ada. Pengeluaran dari merek si A, si B, ada yang NSA, ada yang GSB dan lain-lain. Itu jadi tinggal menyesuaikan aja gitu kalau ingin menggunakan Mimis varian Mimis Look. Tapi kalau saya sih ya biasanya sih ya selalu menggunakan Mimis Hercules saja, soalnya kan saya apa nyebutnya ya om, cari mudahnya di konsumen. Misal ibaratnya kalau ingin menggunakan dengan Mimis Look, Mimis Hercules kan mudah dicarinya gitu ya om. Hampir semua di toko offline itu kan ada Mimis Hercules gitu. Kalau pakai Mimis Hercules sih mudah ya, pasti grouping rapet, tinggal yang pakai pokoknya om. Dor gebeluk pokoknya kalau pakai Mimis Hercules, mudah nyetingnya gitu om. Nggak perlu nata lagi, menyesuaikan lagi dengan Mimisnya om. Ini juga tak settingkan ya, tak coba menggunakannya tanpa peredam suara powernya gitu ya. Nah itu hasilnya ya groupingnya. Kalau pakai Mimis Hercules ya bisa satu lubang. Jadi ya tinggal menyesuaikan kalau ingin menggunakan Mimis lainnya. Pokoknya rapet dipet om. Agak fokus. Nah, ya itu untuk hasilnya video tesnya untuk varian Moroder monoled. Nah ini om dudukan mountingnya. Nah ini tak bikin 2 trap ya om, 11 mili bisa, Picanti ini bisa. Tinggal menyesuaikan aja, nah gitu ya om. Ini chamber monoled. Nah terus apa lagi ya, mungkin cukup ya untuk video tes akurasinya. Lanjut lagi untuk review penjelasan berikutnya ya om, biar nggak kepanjangan videonya. Nah kurang lebihnya untuk hasil tes akurasinya seperti tadi ya om, groupingnya tambah nilai sendiri aja. Nah yang sudah menggunakan varian garapan Moroder monoled, pokoknya sendiri gitu ya om, intinya untuk masalah perihal akurasinya. Terus kalau untuk informasi pemesanannya, cara pemesanannya tinggal di deskripsi video, nomor WhatsApp admin. Barangkali ada yang kurang jelas atau bagaimana ya om, tinggal ditanyakan aja.
Terus lanjut lagi untuk kegiatan berikutnya, untuk review motornya udah cukup ya Om. Mungkin cukup dari saya. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.